Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Siji Wesi Aji. Apa kabar Ki? Baik dong. Alhamdulillah. Selalu always. Wow. Dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Abah atau Aum Ajat Sudrajat. Saya mendapatkan kaos Pusaka Karuhun Perisai Sakti Pajajaran. Terima kasih Aom atas kaosnya buat Aras 9 Siji. Aom ini kan termasuk penggiat budaya. Beliau terah dari Keraton Sukapura Tasikmalaya yang merupakan fasal dari Mataram. Dan alhamdulillah kami sampai hari ini masih istiqomah untuk membahas atau nguri-nguri budaya warisan leluhur Nusantara. Seiring dengan suara perkutut, nah kita ini sudah nyaut ini angsar. Ada daya batin, ada apa resonansi antara pusaka mungkin resonansi antara tuah angsar pusaka dengan perkutut, antara Curiko dengan Kukilo. Wah. Baik Ki Coko, sekarang kita akan bahas pusaka apa ini seperti yang sudah tersedia. Ya, monggo dengan angkat. Wow, pusakanya besar sekali para pemirsa sekalian. Ini kayaknya lawasan ya, saya baru melihat model kayak begini. Dan ini maksudnya apa ini? Ini warangka, masuknya istilahnya saya nggak tahu, tapi tetap gayaman. Masuk jenis gayaman ya? Tetap masuk kayak gayaman. Jenis kayunya timohong, lawasan, lalu kemudian ada pendok perak. Pendok itu apa namanya ya? Pokoknya dari lapisan lain. Itu ya. Keren kan para pemirsa sekalian? Dari sisi warangkanya saja sudah menunjukkan keunikan, deder atau pegangan. Handle. Kalau bahasa Inggrisnya handle ya. Iya. Ya silahkan ditebak. Bagi yang mengerti nanti kasih keterangan di kolom komentar ya. Ini biasanya ornamen seperti ini, warangka model seperti ini kalau nggak NTB ya Bali. Oh, artinya daerah-daerah timur Tenggara ya. Oh iya Tenggara. Baik, saya coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar biasa. Biasa di luar. Baik, sekarang kita coba kita coba perinci. Oke. Ini masuk jenis dari pusaka. Oke, kalau dari ciri wancinya, dari rancang bangun yang bisa kita baca. Ya. Di sini ada tikel alisnya sangat dalam, curam. Lalu kemudian lalu kemudian di bawahnya ada belumbangan atau pejetan yang sangat curam juga, dalam ya. Kemudian di tengah ini ada odo-odo yang gelikir sapi ke atas. Nah, ya kan? Odo ini ya. Ini tengah ini ya. Kalau dipegang baru terasa. Betul. Nah, oke, dan kita hitung luknya, lekukannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luk 9 dengan ciri wanci ada odo-odo, kemudian ada tikel alis, kemudian ada apa namanya ini? Pejetan. Betul. Terus ini namanya apa nih, gandik ini ya? Ya, gandiknya lugas. Gandik lugas. Terus gitu ini masuk bagian dari gereneng nggak ini? Mungkin ada gerenengnya, tapi karena korosi ya, aus ditelan zaman. Jadi dari beberapa ciri wanci atau ciri khas tadi, kalau saya rujuk di buku dapur, yang Samen juga punya itu, ternyata masuk di dapur Buto Ijo. Wow, Green Giant. Buto Ijo. Seram ya? Namanya seram, jangan-jangan nanti malah berbalik dengan makna falsafahnya. Ya, falsafahnya bisa diartikan indah, tapi juga bisa diartikan seram. Oh iya, di dalam keindahan ada keseraman. Apa itu? Jadi begini, Buto Ijo
Buto itu semua orang tahu. Heeh. Buto itu giant, Buto itu raseksa, Buto itu lambang ya raksasa. Raksasa itu melambangkan amarah, melambangkan nafsu, melambangkan hingar-bingar yang tidak tidak terbendung lagi. Itu raksasa itu mempunyai perilaku yang seperti Seperti itu ya. menguasai, kan gitu. Nah, lalu kemudian hijau itu lambang hijau royo-royo atau Keindahan, tanaman, kesuburan. Artinya begini, Buto atau raksasa, dalam bahasa Jawa itu Buto, itu adalah kelompok makhluk halus, Makhluk astral. makhluk astral yang terendah. Itu kastanya Buto itu adalah kastanya masuk Astral yang terendah. makhluk astral yang terendah. Terus? Nah, dalam hal ini juga bisa diartikan lah orang terendah itu, yang terendah itu kalau diencowantahkan dalam kehidupan adalah rakyat kecil. Rakyat kecil. Rakyat jelantah. Rakyat jelatah, bukan jelantah. Kalau jelantah bekasnya minyak goreng. Nah, rakyat jelatah itu kalau zaman dulu itu umumnya adalah petani. Makanya hijau tadi, tanam padi, menanam apa saja, palawija yang. Terus simpulannya apa dari buta, buto atau raksasa? Yang sebagai astral tingkat rendah yang petani juga itu hidupnya adem, ayem, tentrem, bersahaja. Sebetulnya siap untuk samikna wa atokna, mengawal kebijakan para penguasa, para pemerintah, para pejabat, bila dipimpin oleh pimpinan yang bijak. Namun suatu saat the power of people gitu loh, kekuatan masyarakat jelatah ini tadi bila terasa tertindas, kebijakan banyak yang tidak pro rakyat, maka rakyat yang awalnya bersahaja mituhu tadi bisa berubah kasar, hingar-bingar, melahap apapun seperti Buto. Wow, dahsyat. BBM naik, Buto hijau muncul. Buto hijau muncul. Simpulannya mungkin biar lebih disederhanakan, dari dapur Buto hijau itu kalau disederhanakan filosofinya itu tadi ya, bahwasanya harapannya adalah kita selalu mendapatkan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, dikirim pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa menjadi pengayom rakyat. Wong cilik, termasuk wong gedean gitu ya. Kebijakannya itu selalu mengademkan, selalu membawa masyarakat ini semakin nyaman, tenang dan tentram. Ijo royo gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, itu yang diharapkan. Karena kalau tidak seperti itu nanti takutnya masyarakat yang awam, masyarakat yang sudah merasa tertindas dengan kepolosannya, dengan segala kepolosannya dan kemampuan dalam berintelijensi gitu, dengan itu meluapkan rasa kekecewaan yang dalam. Nah, kalau seperti itu kira-kira yang cocok pegang Buto itu ya. Kalau kayak gitu filosofinya ini baru dapur ya. Itu kira-kira yang cocok pegang pusaka ini siapa? Apa semua orang atau mungkin pejabat atau apa? Bisa pejabat. Pejabat ya. Pejabat ya. Artinya biar dia bisa introspeksi diri. Ada sebuah anasir energi yang kemudian meredam, mengendalikan kebaikan lah, katakanlah gitu, mengkontrol. Biar tidak kena sasaran Buto hijau. Iya betul. Nah itu kalau secara filosofi, secara esoteri, karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya seni pusaka itu tidak bisa dipisahkan antara eksoteri dengan isoteri. Untuk isoterinya kalau
istilahnya orang kita kaifiat, khasiat ya. Khasiat atau katakanlah tuah yoni yang diyakini oleh masyarakat. Ya intinya adalah untuk penjagaan. Penjagaan diri, penjaga dengan keluarga, penjagaan rumah, untuk menolak anasir-anasir yang tidak baik dan kan. Juga menolak dari pendemo seperti itu. Itu artinya kalau refleksi ke masa sekarang, kalau kita dikaitkan dengan pejabat kan seperti itu. Pertama dia bisa mawas diri, bisa menimbang diri, bisa introspeksi dengan filosofinya. Kemudian dari daya esoterinya ya penjagaan, iya karena benda. Makanya ya kan dengan pertama secara filosofi dia menjadi orang yang seimbang, adil untuk kemakmuran rakyat. Dan itu kan selaras juga dengan ketika sudah membuat orang lain nyaman, rakyat nyaman, otomatis dengan sendirinya pun akan terjaga karena rakyat pun akan melindungi kan. Iya, otomatis kan nanti semuanya itu growing up. Apa growing up itu? Tumbuh berkembang gitu ya, apa namanya? Sisi-sisi ekonomi kita mulai mapan, mulai beberapa sektor itu akan inilah apa namanya ya berkembang menuju pada kemajuan. Betul. Ini dari sisi rancang bangun atau dapur secara filosofi. Filosofi itu adalah perlambang-perlambang dari rancang bangun ya, yang biasa disebut dengan eksoteri, sisi luar. Dari sisi isoteri atau ada yang menyebut tuah atau daya angsar seperti yang dibahas tadi untuk penjagaan. Sekarang kalau kita melihat dari sisi pamor. Pamor adalah guretan-guretan yang berwarna dari apa ini namanya batu. Mungkin nanti bagi teman-teman pemperhati pusaka dan pakerisan bisa urun rembuk. Tapi sepertinya kalau masuknya bagi saya kayaknya masuknya masih bisa di Ngulit Semongko bisa. Ya, para pemirsa yang mungkin juga membidangi dunia pusaka, kita sama-sama berbagi ilmu. Menurut Ki Cokro ini masuknya di Ngulit Semongko, tapi mungkin tegas, tapi jelas gitu ya. Tapi mungkin juga karena pamor itu sangat banyak, mungkin juga ada berpandangan lain gitu ya. Ya monggo dikasih masukan di kolom komentar. Nah kalau Ngulit Semangka sendiri itu, Ngulit Semangka itu sebenarnya apa? Proteksi, penjagaan. Yui. Tadi esoterinya juga penjagaan, tapi dari makna filosofi pamornya juga penjagaan. Menyangatkan. Jadi, menegaskan penjaganya double ini. ring satu ring dua gitu ya. Makanya bisa dipakai pas pampres. Cocok ya. Pakai presiden ya. Kalau ada pejabat yang mau yang berminat mau dilepas nggak Ki? Boleh juga. Dialih rawatkan. Bermanfaat, kenapa tidak? Bagi para pemirsa yang barangkali berminat, ini tidak dagang, tapi lebih kepada persoalan menebarkan maslahat, menyambungkan estafet uri-uri. Monggo. Nanti saya kasih nomor Ki Cokro itu di deskripsi. Baik, kalau dari Tangguh itu kira-kira masa pembuatan ini di masa kerajaan mana? Kalau dilihat dari keteknya ini enggak tekstur dan kontur metal dan kepadatan ininya tempaannya memang mirip sepertinya ini Mojopahit. Tapi lihat coroknya, masa iya Mojopahit itu corok gitu, maksudnya besar, gagah, perkasa. Yang lebih dekat biasanya itu Belambangan ya. Bali itu kan gede-gede juga tuh. Betul. Jadi kemungkinan ini dibuat di masa Majapahit. Betul. Dari tekstur atau kontur besinya, logamnya, tetapi dari sisi bentuk memungkinkan Belambangan. Gitu ya. Bisa saja Majapahit akhir itu. Betul. Ketika Belambangan sudah berdiri juga. Ya, terima kasih. Itulah Bhinneka mendapatkan warangkanya gaya antara kalau nggak NTB ya Balian. Kan itu ya. Yang namanya tangguh, tak sengguh, ya memperkirakan, memprediksi dari corak, bentuk,
kemudian kepadatan pembuatan, ya mengestimasi atau mengira-ngira. Tetap ada metode. Artinya tidak hanya sekedar ngira-ngira, ada metodologi yang digunakan untuk mengetahui tangguh atau masa pembuatan. Betul. Nah, untuk pastinya tetap harus lab. Harus laboratorium karena sekarang semua kiblatnya kan lab. Gitu ya. Walaupun lab juga kalau mesinnya error dan mungkin salah juga ya. Ya tangguh itu masih the soul. Laboratorium rasa. Baik, terima kasih Ki Cokro, para pemirsa sekalian. Tadi dari awal sampai akhir ini kita membahas pusaka ini, tentu banyak hal yang bisa kita petik manfaatnya. Insya Allah. Yang pertama tentu untuk merawat artefak sejarah peninggalan leluhur kita yang diakui oleh dunia, yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Maka itu kita sepantasnya untuk tetap merawat dan janganlah kita ikut-ikutan untuk merusak budaya kita sendiri. Dan dari sisi filosofi kemudian esoteri tadi sudah dibahas, tentu manfaatnya sangat luar biasa. Dan tentu saja bukan kita minta sama keris atau kepada tuah angsarnya. Ini hanya sekadar bagian dari wasilah untuk menuju kebaikan. Kalau toh tidak kesana, lagi-lagi kepada merawat karya leluhur Nusantara yang sudah diakui dunia. Karena bagaimanapun budaya atau tinggalan benda budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Terima kasih, sampai jumpa dan saksikan terus Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.